Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indika Salsabila, NPM 211353276 dari kelas 1G Program Studi PGSD angkatan 2021 Universitas Lampung. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai ketentuan dan tata cara berwudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan solehah? Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita semua berdoa secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua bisa kembali ke sekolah untuk mengikuti pelajaran seperti biasa. Apakah anak-anak sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Baik, pelajaran pada pagi hari ini adalah pendidikan agama Islam. Materi pada pagi hari ini ialah mengenai ketentuan dan tata cara berwudu. Banyak sekali mungkin di antara kalian yang mengatakan ayo berwudu, ayo berwudu. Kira-kira anak-anak semua tahu nggak sih apa sih itu berwudu? Berwudu adalah cara mensucikan diri sebelum melakukan ibadah. Wudu juga merupakan salah satu syarat sah sholat. Syarat artinya adalah sesuatu yang harus dikerjakan atau dilakukan sebelum melaksanakan suatu ibadah tertentu. Jadi apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka wudu kita tidak akan sah dan sholat kita pun tidak akan disah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kalian tahu tidak apa aja sih syarat syah wudu? Nah, ibu di sini akan membahas mengenai syarat sah wudu, sunnah wudu, rukun wudu, dan hal-hal yang membatalkan wudu. Yang pertama adalah syarat syah wudu. Tadi di awal ibu sudah menjelaskan bahwa syarat syah wudu adalah syarat diartikan sebagai sesuatu yang harus dikerjakan atau dipenuhi sebelum melakukan suatu ibadah. Jadi syarat sah wudu yang pertama yaitu adalah beragama Islam. Beragama Islam adalah syarat pokok untuk wudu. Jadi kalau bukan orang yang beragama Islam maka tidak boleh wudu dan wudunya pun tidak akan sah. Kemudian yang kedua ada mumayyiz. Mumayyiz artinya adalah orang yang sudah mampu membedakan mana hal yang baik dan hal yang buruk, atau bisa dikatakan sebagai orang dewasa. Kemudian yang ketiga ada tidak berhadas besar. Hadas diartikan sebagai suatu keadaan di mana tubuh kita mempunyai kotoran atau sesuatu yang membuat wudu itu tidak sah. Contohnya saat anak perempuan yang sedang haid atau nifas itu tidak boleh melakukan wudu. Kemudian yang keempat, menggunakan air suci mensucikan. Jadi untuk berwudu kita tidak boleh menggunakan sembarang air. Tidak boleh kita menggunakan air apa saja itu. Air yang dibolehkan untuk berwudu seperti air sumur, air hujan, kemudian embun, kemudian ada air mata air. Kemudian syarat sah yang kelima yaitu tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit kita. Contohnya memakai kutek ataupun make up yang anti air itu tidak boleh karena itu menghalangi sampainya air ke kulit kita. Kemudian setelah menjelaskan syarat syah wudu, ibu akan menjelaskan mengenai rukun wudu. Rukun itu apa sih? Rukun wudu yaitu segala sesuatu yang harus dikerjakan saat berwudu. Jadi jika rukun wudu itu tidak ada salah satunya, maka wudu kita juga tidak akan sah. Jadi rukun wudu yang pertama ada niat.
Kita harus niat wudhu dulu nih, dan niat wudhu itu diucapkan di dalam hati, tidak diucapkan secara langsung seperti ibu bicara seperti ini, maksudnya tidak secara langsung di mulut tapi melainkan di hati. Kemudian yang kedua, membasuh muka atau wajah. Jadi kita harus membasuh muka atau wajah kita. Kemudian membasuh kedua tangan hingga siku. Kemudian mengusap sebagian kepala kita. Kelima, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Ya, rukun wudhu yang terakhir ialah tertib. Jadi di dalam wudhu, urutan dari awal sampai ke akhir itu harus berurutan. Tidak boleh kita dari tengah kemudian ke awal ataupun ke akhir, tidak boleh. Nanti wudhu kita menjadi tidak sah karena urutannya pun tidak dilakukan secara berurutan. Kemudian setelah membahas mengenai rukun wudhu, selanjutnya ibu akan menjelaskan mengenai sunnah wudhu. Sunnah wudhu adalah hal-hal yang dianjurkan dalam berwudhu. Karena itu sunnah, tapi dalam agama Islam hal tersebut sangat dianjurkan karena hal tersebut adalah suatu hal yang baik dan bernilai pahala untuk siapapun yang mengerjakan sunnah tersebut. Sunnah wudhu yang pertama ada membaca basmalah. Membaca basmalah bukan saja bacaan dalam sunnah wudhu juga, tetapi basmalah sering kita ucapkan untuk memulai aktivitas ataupun kegiatan. Jadi alangkah baiknya setiap kita memulai suatu kegiatan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Kemudian sunnah wudhu yang kedua yaitu memakai siwak. Memakai siwak ialah bisa dengan cara menggosokkan gigi menggunakan kayu siwak. Kemudian yang ketiga, membaca niat wudhu. Membaca niat wudhu itu dibacakan di dalam hati, tidak diucapkan dengan mulut, tetapi dibaca di dalam hati. Kemudian yang keempat, membasuh kedua telapak tangan dengan menyela-nyela jari hingga pergelangan tangan. Kemudian yang kelima, ada berkumur. Kemudian keenam, membasuh lubang hidung. Membasuh lubang hidung diniatkan untuk membersihkan kotoran yang ada dalam rongga hidung kita. Kemudian yang ketujuh, menyapu seluruh rambut kepala dengan air. Kemudian selanjutnya kedelapan, mengusap kedua telinga. Telinga yang bagian luar ataupun dalam juga harus dibersihkan agar benar-benar bersih. Kemudian yang kesembilan, membaca doa sesudah wudhu. Banyak nih di antara kalian pasti setelah wudhu langsung lari gitu masuk ke masjid. Tapi alangkah baiknya setelah kita melakukan wudhu, kita harus membaca doa sesudah wudhu. Setelah membahas mengenai sunnah wudhu, ibu akan menjelaskan mengenai hal-hal yang membatalkan wudhu. Kira-kira apa aja sih hal-hal yang membatalkan wudhu? Yang pertama, buang angin atau kentut. Kadang kita tidak sengaja nih, tiba-tiba duduk, kemudian buang angin. Tapi kita malas berwudhu lagi. Itu tidak boleh anak-anak, itu sampai wudhu kita sudah batal dan kita harus wudhu kembali. Nah, kemudian yang kedua ada buang air kecil atau kencing, itu juga membatalkan wudhu. Kemudian yang kelima, yang ketiga buang air besar. Kemudian yang keempat ada menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan. Kubul atau dubur adalah anggota tubuh kita yang dimana fungsinya untuk mengeluarkan buang air kecil ataupun buang air besar. Kemudian yang kelima, tidur juga itu membatalkan wudhu, walaupun hanya sebentar itu tetap membatalkan wudhu karena kita sudah lupa atau sudah tidak ingat atau apapun itu gitu. Jadi hal yang itu membuat kita batal wudhu. Kemudian yang keenam, hilang akal atau gila. Seperti orang gila itu tidak bisa melakukan wudhu, walaupun dia bisa tapi wudhu tidak akan sah. Kemudian pingsan ataupun mabuk itu juga membatalkan wudhu. Kemudian yang ketujuh, bersentuhan dengan yang bukan mahramnya. Seumpama kalian bersentuhan dengan lawan jenis kalian yang bukan mahram kalian atau yang bukan sekandung dengan kalian,
itu akan membatalkan wudhu kalian. Walaupun itu hal yang tidak disengaja, tetapi hal itu bisa membuat wudhu kita batal dan kita harus mengulangnya kembali kalau kita akan melakukan suatu ibadah. Jika kita tetap memaksakan untuk melakukan ibadah, maka ibadah tersebut juga tidak akan sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, Ibu sudah menjelaskan mengenai syarat sah wudhu, rukun wudhu, sunnah wudhu, dan hal-hal yang membatalkan wudhu. Selanjutnya, Ibu akan mengajarkan kalian mengenai niat wudhu, cara berwudhu, dan doa setelah berwudhu. Yang pertama, sebelum kita berwudhu, kita harus tahu bagaimana sih niat berwudhu itu. Mari kita bersama-sama membacakan niat berwudhu, atau ikutin Ibu dulu juga tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a li rafa'il hadasil ashari fardholillahi ta'ala. Artinya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Yuk kita ulang lagi. Kita ulang 4 kali ya, supaya anak-anak semua hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a li rafa'il hadasil ashari fardholillahi ta'ala. Artinya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a li rafa'il hadasil ashari fardholillahi ta'ala. Artinya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Yuk 2 kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a li rafa'il hadasil ashari fardholillahi ta'ala. Artinya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a li rafa'il hadasil ashari fardholillahi ta'ala. Artinya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Baik, kita sudah mengulang 4 kali. Ibu harap anak-anak semua sudah hafal dan memahaminya. Karena jika kita berwudu tetapi tidak membaca niat wudu, maka wudu kita juga tidak akan sah. Karena kita tidak tahu tujuan kita apa sih, seperti itu kan. Jadi anak-anak jangan lupa kalau berwudu harus membaca niatnya. Jangan terburu-buru karena waktu, karena hal yang lain. Lakukan wudu dengan tertib atau berurutan. Selanjutnya, Ibu akan mengajarkan kalian bagaimana cara berwudu yang baik dan benar. Perhatikan Ibu semua ya anak-anak, agar kalian bisa memahami dengan baik dan benar. Dan nantinya kalian bisa mempraktekkan saat kalian di rumah, saat kalian akan sholat di musola, di masjid, ataupun di rumah. Ataupun kalian nanti bisa mengajarkan kepada adik kalian nih, gimana sih cara berwudu yang baik dan benar, seperti itu. Baik, cara berwudu yang pertama yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim sambil mencuci kedua belah tangan sampai pergelangan tangan hingga bersih. Kemudian setelah membasuh tangan yaitu berkumur-kumur
sambil membersihkan gigi. Kumur-kumur dilakukan sebanyak 3 kali. Setelah berkumur-kumur, mencuci lubang hidung, itu juga sebanyak 3 kali. Jadi dari tangan, kemudian berkumur-kumur, kemudian membersihkan hidung itu masing-masing 3 kali. Setelah membersihkan hidung, mencuci muka 3 kali, mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala hingga ke bawah dagu, dan dari telinga kanan ke telinga kiri sambil membaca niat wudhu. Niat wudhunya pertama yang tadi kita sudah baca. Bismillahirrohmanirrohim. Nawaitu wudu'a lirafa'il hadasil ashari faradolillahi ta'ala. Kemudian setelah membasuh muka, lalu membasuh kedua belah tangan hingga siku-siku, itu juga sebanyak 3 kali. Setelah mencuci kedua belah tangan, kemudian mengusap sebagian rambut kepala 3 kali. Di sini mengusap sebagian rambut kepala 3 kali. Setelah mengusap sebagian rambut kepala, mengusap kedua belah telinga kanan ke telinga kiri, itu sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir, membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki hingga 3 kali. Dalam berwudu disunahkan anggota tubuh yang terlebih dahulu di wudu, yaitu anggota tubuh sebelah kanan terlebih dahulu. Kenapa sebelah kanan? Karena sebelah kanan itu lebih baik. Bukan berarti kita tidak baik, sama baik, tetapi lebih baik mendahulukan yang kanan terlebih dahulu. Jadi tidak boleh kiri dulu baru kan, tidak boleh. Lebih baik kanan dulu baru ke kiri. Anak-anak sudah mengerti urutannya dari tangan, kemudian mulut, hidung, kemudian muka. Setelah muka, membasuh tangan hingga siku, kemudian mengusap sebagian rambut kepala, kemudian telinga, dan terakhir kaki. Itu masing-masing sebanyak 3 kali. Kalau anak-anak ada yang lupa saat wudhu berapa kali ya udahan, ini udah sampai mana, alangkah lebih baiknya jika anak-anak ragu dengan wudhu tersebut, anak-anak bisa mengulangi wudhu tersebut sehingga benar-benar yakin sudah sesuai urutannya. Baik anak-anak, niat berwudu sudah, cara berwudu sudah. Selanjutnya ibu akan mengajarkan kalian bagaimana sih doa setelah berwudu. Doa setelah berwudu termasuk dalam sunnah wudu yang artinya hal itu sangat dianjurkan agama Islam kepada umatnya. Setelah berwudu, alangkah baiknya kita membaca doa setelah berwudu. Yuk, yang sudah hafal boleh langsung melafalkan, yang belum bisa ikutin ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadika sholihin. Artinya, aku bersaksi tiada sesembahan yang benar kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah benar-benar utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang bertaubat, dan jadikanlah aku sebagai orang yang bersuci, dan jadikanlah hambamu ini termasuk ke dalam golongan orang yang soleh. Yuk, doa setelah wudhu memang panjang. Yuk kita ulang sebanyak 3 kali ya anak-anak, supaya kalian lebih bisa memahami dan menghafalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah
Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadika sholihin. Dua kali lagi yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadika sholihin. Sekali lagi yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadika sholihin. Artinya, aku bersaksi tiada sesembahan yang benar kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah benar-benar utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang bertaubat, dan jadikanlah aku sebagai orang yang bersuci, dan jadikan hambamu ini termasuk ke dalam golongan orang yang soleh. Alhamdulillah. Akhirnya materi pada pagi hari ini sudah Ibu sampaikan kepada kalian semua, mulai dari syarat wudu, rukun wudu. Artinya, aku bersaksi tiada sesembahan yang benar kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah benar-benar utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang bertaubat, dan jadikanlah aku sebagai orang yang bersuci, dan jadikan hambamu ini termasuk ke dalam golongan orang soleh. Amin ya robbal alamin. Nah, itu dia anak-anak doa setelah berwudu yang termasuk sunnah ke dalam berwudu. Nah, Ibu harapkan anak-anak semua sudah bisa melafalkan niat wudu dan doa setelah wudu. Insya Allah di pertemuan minggu depan nanti Ibu akan kembali mengulas materi pada pagi hari ini, dan Ibu harapkan anak-anak sudah hafal niat wudu dan doa berwudu. Nah, kita ulang satu kali lagi untuk niat berwudu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nawaitu wudu'a li rafa'il hadasil ashori fardhu lillahi ta'ala. Ya Allah, aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Nah, itu dia tadi materi pada hari ini. Ibu harapkan kalian semua mampu memahami materi pada pagi hari dengan baik, agar kalian diharapkan nantinya mampu mempraktekannya di kehidupan sehari-hari kalian. Baik anak-anak, sekian untuk kegiatan pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.